Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Bang Tonce. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana peristiwa yang saat ini lagi gencar, yaitu ada dua tersangka kasus ijazah Pak Jokowi, yaitu Pak Egy Sujana dan Damai Harilubis, dan sudah ke Solo dan juga meminta maaf untuk perdamaian, sehingga keluarlah pada tanggal 8 Januari. Jadi Bang Egy dan Damai Harilubis itu di SP3 kan, kasusnya tidak dilanjutkan. Tapi anehnya teman-teman, kali ini masih juga kubu Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama kuasa hukumnya Kosinudin, masih lagi-lagi menuding bahwa yang membuat pecah belah mereka adalah kubu Jokowi. Ini masuk akal tidak teman-teman? Daripada kita bingung, yuk kita saksikan videonya. Silakan. Penegakan hukum ada istilah klaster-klaster, tapi demi Joko Widodo dibuat klaster, dipecah, dibelah dua. Dan di dalam proses itulah kemudian muncul peristiwa Egy Sujana 8 Januari datang. Dan kami sebelumnya saat gelar perkara khusus, kami kira barang itu ditunjukkan karena kami menekan agar bisa ditunjukkan. Tapi ternyata setelah itu ada relawan Jokowi, Bara JP, datang ke Solo menyatakan setelah pihak-pihak ini didekatkan barang bukti dan ancaman pasal yang berat ternyata tidak berubah, maka kami tanyakan siapa yang masih mungkin, yang lainnya masih mungkin dimaafkan dari 12, kecuali 3 orang. Lagi-lagi ingin mengalienasi, memisahkan Rismon, Roy, Tifa dengan yang lainnya, padahal mereka tetap kompak. Lalu terjadilah apa yang kami sebut pecah belah, puncaknya adalah yaitu dengan menawarkan kompensasi SP3 asalkan mau datang ke Solo. Dan ini yang kemudian terjadi. Karena begini, kalau saya kira memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Contohnya ya, ketua TPUA pecat-pecatin tuh anggotanya. Bukan memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Contohnya ya, ketua TPUA pecat-pecatin tuh anggotanya. Bukan. Nah, teman-teman sudah saksikan tadi bagaimana dengan keras, dengan lantangnya Kosinudin menuding bahwa yang membuat pecah belah mereka adalah kubu Jokowi dan relawan Jokowi yang memprovokasi atau mengajak, membujuk mereka untuk datang ke Solo dan untuk membuat pecah belah kubu Roy Suryo. Dan itu tanggapan dari kuasa hukum. Nah ini teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah logika ini masuk di akal tidak? Sebenarnya mereka harus bersyukur bahwa dua tersangka itu sudah di SP3 kan. Sebenarnya sebagai kuasa hukum atau sebagai teman-teman, lalu seharusnya mereka bersyukur bahwa 2 orang sudah tidak terjerat dengan hukum. Tinggal saja bagaimana yang tersisanya itu, klaster-klaster yang tersisa. Nah, apakah mau? Tapi rupanya mereka malu dan juga malu, tapi sebenarnya tidak perlu malu karena memang kalau kita lihat semua narasi mereka, semua framing mereka itu sebenarnya tidak berdasar, terutama dalam penelitian, dalam meneliti jasa Pak Jokowi, karena dokumen yang mereka teliti itu adalah bukan dari sumber yang asli. Dan bagaimana menurut teman-teman? Nah, kalau menurut teman-teman setuju bahwa mereka ini adalah membuat keonaran, membuat ujar kebencian, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini ke channel ini supaya terupdate terus berita-berita yang kami sajikan. Sampai jumpa. Terima kasih.